Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita saat ini mengawali renungan kita pada program Resapi GKJ Margayudan dengan berdoa. Puji syukur kami haturkan padamu Tuhan, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Dan kini Engkau juga memelihara kehidupan kami melalui firman-Mu, dan buatlah hidup kami sepadan dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini, kita baca dari kitab Kejadian, dan kita baca dari pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pasti mengenal yang sangat umum sekali terjadi pada manusia, yaitu sakit hati. Sakit hati ini bisa dialami oleh siapapun karena kekecewaan, karena sesuatu hal yang bisa membuat orang itu semula memiliki harapan tetapi tidak terwujud dalam kenyataannya, atau karena dilukai dan sebagainya, bisa membuat orang itu menjadi sakit hati. Sakit hati adalah hal yang sangat membahayakan bagi manusia. Dalam bacaan kitab Kejadian, setelah kisah penciptaan manusia, ada tragedi kemanusiaan yang dimulai dari sakit hati dari seorang kakak terhadap seorang adik, dan terjadilah buah dari sakit hati itu adalah pembunuhan, dan itu bisa dikenal sebagai pembunuhan pertama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kepada Kain agar jangan hatinya panas. Dalam hal ini sakit hati. Kalau hatinya panas, muka muram, dan sangat menggoda untuk melakukan hal yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan Kain supaya Kain bisa mengatasi godaan untuk melakukan perbuatan setelah dia mengalami sakit hati itu. Namun, apa yang terjadi? Kain memilih melampiaskan sakit hati yang berwujud dengan dendam itu, akhirnya membunuh adik kandung sendiri. Pembunuhan pertama, sekali lagi pembunuhan pertama dilakukan oleh bukan orang di luar keluarga, tetapi justru dari dalam anggota keluarga sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara, hal ini tentulah bukan kemudian memperbolehkan siapapun boleh sakit hati karena wong sudah diceritakan di Alkitab keluarga sendiri bisa, kok apalagi saya dengan orang lain. Tidak begitu, tetapi kita diingatkan bahwa sakit hati itu bisa terjadi dari lingkungan orang terdekat sendiri, dalam darah daging sendiri, dan itu tidak peduli. Begitulah kedahsyatan sakit hati bisa membuat orang menjadi tidak bisa mengontrol emosinya. Itu bisa terjadi di mana-mana. Tidak hanya di dalam keluarga, juga di dalam lingkungan sosial, masyarakat, bahkan bisa terjadi di dalam gereja. Bisa jadi semacam itu. Orang sakit hati membuat cara macam-macam untuk menjatuhkan orang. Orang sakit hati bisa membuat rencana-rencana busuk. Orang sakit hati bisa menganggap orang lain tidak berarti dan sebagainya, yang harus dirugikan, harus dilenyapkan, harus dilukai, macam itu. Jadi sakit hati itu dahsyat sekali.
Nah, firman Tuhan mengatakan jangan kita memiliki sakit hati. Janganlah itu terjadi dalam diri kita. Mari kita waspada. Untuk apa kita sakit hati? Karena itu hanya merugikan diri kita sendiri. Sakit hati menjadi tanda bahwa kita tidak bisa sabar, tidak bisa berlapang dada. Tuhan Yesus mengubah semua yang ada dalam kehidupan manusia yang seringkali berlawanan dengan kehendak Tuhan itu, diubah dengan cara yang luar biasa. Kalau orang lain itu memusuhi, malah Tuhan Yesus menganjurkan kasihilah musuhmu. Kalau orang lain itu menganiaya, Tuhan Yesus menganjurkan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini pelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan segalanya tentang perbuatan-perbuatan buruk antar manusia itu karena bisa direncanakan dan bisa seketika, mendadak. Dan itu karena persoalan mendasar, yaitu sakit hati. Luar biasa yang namanya sakit hati itu, dahsyatnya itu bisa membuat korban yang bisa banyak, bisa sedikit, bisa satu orang. Dan itu merusak kehidupan. Sakit hati menjadi pangkal bagi merusak kehidupan. Sakit hati bisa merendahkan orang lain. Sakit hati bisa menjadi hal yang paling tingkat kecil itu mencibir. Sakit hati bisa membuat orang jadi tidak suka tanpa alasan apa-apa. Bisa seperti itu. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kuasailah hati kita. Seperti firman Tuhan tadi. Kontrol hati kita. Jangan sampai kita sakit hati. Jangan kita memiliki mudah panas hati. Karena kita akan menjadi orang yang mudah sekali melakukan kedosaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita agar kita memiliki hati yang penuh kasih, jauh dari sakit hati, jauh dari panas hati, supaya hidup kita untuk memuliakan Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini, kiranya akan meneguhkan kami hidup di jalan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari sakit hati, supaya kami tidak melakukan kedosaan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.